Monggo. Baik, selamat siang, Bapak Ibu guru dan juga Pak Kuku. Pada siang hari ini kita berjumpa lagi untuk pembekalan pembimbing karya tulis ilmiah. Jadi nanti Bapak Ibu guru kan akan mendampingi anak-anak untuk membuat karya tulis ilmiah. Nah, hari ini kita akan belajar untuk bersama menyatukan atau menyamakan konsep tentang penulisan karya tulis ilmiah itu. Nanti akan dipandu oleh Pak Kuku. Kertas yang saya bagikan itu tadi itu nanti mungkin bisa sambil dibaca. Nah, itu nanti akan menjadi materi kita pada hari ini untuk penulisan karya tulis ilmiah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Pak Kuku. Silakan untuk dimulai. Baik, terima kasih Bu Siska. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. SMPK Selatan 21. Dahsyat luar belum. Kalau belum biasa. Nah, ya. Sambil menunggu yang lain. Semangat pagi. SMPK Selatan 21. Dahsyat luar. Oke, berdiri. Sambil menggerakkan otot-otot, mencairkan kebekuan, kerutinitasaan otak berpikir. Semangat pagi. SMPK Selatan 21. Dahsyat luar. Tepuk tangan dulu semuanya. Silakan duduk. Baik, kita ketemu lagi di siang hari, dan nanti selain materi nanti kita goyang-goyang sejenak di hari Jumat ini. Nanti kita akan berefleksi sejenak, lalu kita nanti akan sedikit belajar memotret satu artikel yang dibagikan Bu Siska itu adalah hasil penelitian yang diolah menjadi artikel populer, ya. Jadi nanti sebetulnya hasil penelitian pendampingan teman-teman di siswa itu bisa diolah menjadi artikel populer dan bisa dikirim ke media online. Tujuannya nanti juga membranding teman-teman, membranding sekolah bahwa SMP Selatan 21 itu hasil dampingan teman-teman melahirkan penulis-penulis muda. Jadi bedanya apa Pak Kuku? Artikel populer dengan karya ilmiah. Kalau artikel populer itu lebih sederhana dibandingkan dengan karya tulis ilmiah, karena harus melalui prosedur dan sistematika yang baku dan rigid. Nah, itu nanti teman-teman sekaligus menunggu radar bisa dilatih berpikir dulu secara populer. Nanti lalu yang berikutnya kita akan mencoba masuk pada inti acaranya, yaitu bagaimana sih mendampingi dan membuat laporan penelitian. Baik, kita masuk ke acara refleksi dulu. Kemarin beberapa waktu kita bersama
mencoba belajar bersama-sama. Dan inti dari penelitian itu adalah menemukan kebaruan. Hal baru apa yang mau ditambahkan, hal baru apa yang ditemukan, hal baru apa yang belum dilihat orang. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberi kesempatan satu persatu untuk mencoba merefleksikan hal baru apa yang didapat dari proses kita bersama kemarin. Nah, hal baru itu tidak boleh sama dengan yang sudah disampaikan oleh temannya. Sama-sama guru tapi sudut pandangnya harus berbeda. Maka pada kesempatan ini saya beri kesempatan siapapun untuk menceritakan, mengisahkan hal baru apa yang didapat. Pokoknya hal baru apapun. Mengapa baru? Karena begini. Baik, sebelum ini jatuh ke siapa? Adakah yang mau menjadi pionir untuk menceritakan hal baru dari proses yang kemarin? Karena inti penelitian adalah menemukan kebaruan, atau bahasa ilmiahnya adalah innovatif. Monggo, siapa? Coba kan? Pionir. Hal baru apa yang kita sambil berdiri juga boleh. Oh, duduk aja. Kalau dari apa yang kita belajar kemarin itu, kalau saya pribadi itu kan suatu Pak memberikan gambar tulisannya itu pokoknya itu hal baru yang saya itu kita dilatih untuk berpikir kritis ya, untuk menemukan sesuatu itu mungkin yang kita juga perlu yang namanya berpikir kritis. Jadi kan kemarin itu kayak gambar ini dengan tulisan ini apakah nyambung, nah itu kita kayak dilatih untuk berpikir lebih lagi gitu supaya gimana caranya tiga hal tadi itu bisa nyambung jadi satu itu gambarnya. Oke. Tepuk tangan. Oke. Satu ketemu. Monggo. Oke. Ya, dari beberapa hari lalu yang saya rasakan itu kita dilatih untuk berpikir secara luas dari berbagai sudut pandang sampai akhirnya menemukan intinya bisa ada beberapa sudut. Jadi bisa dari sudut pandang ini mengeluarkan inti ini. Ternyata dari sini ternyata bisa berbeda lagi dan itu bisa saling berkesinambungan. Jadi kreativitas bisa keluar dari sana. Oke, Tuhan. Kreativitas perspektif jadi lebih luas. Ya, silakan. Hal baru apa yang didapat? Baik, dari gambar yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang saya tangkap ya dari gambar itu. Yang pertama, dari gambarnya kita bisa melihat bahwa ada pesan secara abstrak yang terkandung dalam sebuah gambar, yang mana dari gambar tersebut setiap orang dapat melihatnya secara berbeda. Nah, dari hal itu, pandangan yang berbeda itu dalam konteks sehari-hari kita bisa melihat sebuah masalah itu tidak sama dari setiap orang. Gitu. Oke. Pandangan berbeda. Oke. Tatap matamu bagai busur panah. Yes. Monggo. Dari yang saya dapatkan kemarin, saya lebih belajar untuk menafsirkan dari tulisan-tulisan dan gambar yang kita itu apa sih artinya kita jadi tahu lalu kita membawa dari sebuah karya. Menafsirkan. Keren. Menafsirkan. Kata-katanya luar biasa. Dapat dari mana? Menafsirkan.
ya, hal sederhana sehari-hari di sekitar kita. Nah, monggo. Jadi kalau hal baru yang saya dapatkan sebetulnya itu berpikir out of the box. Jadi berpikir di luar kebiasaan. Salah satunya adalah diberikan stimulus berupa gambar. Karena kalau kita berpikirnya biasa-biasa saja, dan berpikirnya ini jadi judulnya apa ya? Gitu. Kalau kita harus bisa melihat hal yang di luar dari kebiasaan itu dari gambar. Itu sih. Terima kasih Pak. Terima kasih berpikir out of the box. Bacaannya apa ya? Coba baca. Nah, ada kata-kata out of the box. Mau angkat tangan tapi mikirnya sudah. Monggo Pak. Ya, yang saya dapatkan adalah datang ke sini harusnya kita bahas KTI, malah mendapatkan tema dari bacaan. Kemudian dari situ kita ditantang untuk mencari temanya. Selanjutnya menjadi karya, meskipun tidak sempurna. Apapun yang kita tulis, jangan berpikir baik, buruk, salah, benar, yang penting tulis. Itu yang saya dapat. Apapun tulis saja, jangan ada salah. Selama itu sesuai dengan gagasannya apa. Monggo Pak. Iya, kalau pengalaman saya kemarin memang pertama kali dan kita sudah dapat Pak Boboe sudah beberapa tahun yang lalu kita mengulang lagi, coba kita selesai kembali, kita mencoba dengan awal stimulus gambar itu kan ada setiap orang punya persepsi yang berbeda. Tetapi setelah saya mengamati bahwa kita tidak melihat di stimulus yang disampaikan Pak Bo, tapi dengan kehidupan yang kita lakukan ternyata bisa diangkat menjadi satu topik. Begitu, itu yang menambah wawasan kami mungkin di passion ya. Kita punya passion apa itu mungkin bisa kita angkat. Misalnya seperti itu menjadi satu topik. Itu saja. Yes. Di topiknya jangan jauh-jauh. Tangannya gatel-gatel tapi saja ini. Monggo. Kalau dari saya, mungkin kita mendapatkan kabar itu yang berbeda-beda, tetapi kita juga mendapatkan kertas yang lain juga, terus digabungkan menjadi satu, lalu menjadi tujuan yang sama. Itu sih kalau saya. Ya, berbeda-beda tapi tujuannya satu, seperti Indonesia dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Terima kasih. Kalau dari yang saya dapat dari yang waktu kemarin waktu kita belajar menulis, bahwa segala sesuatu yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, ternyata bisa kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Terima kasih. Itu aja. Oke, tepuk tangan. Oke, banyak orang. Kalau dari saya, semua sudah dijawab bersama semua. Udah berbeda. Tulisan harus berbeda, perspektifnya berbeda. Monggo Mas. Kalau dari saya, yang awalnya saya tidak suka membaca, dari membaca gara-gara disuruh membuat seperti skripsi, akhirnya saya mau harus belajar membaca dari buku dari satu demi satu. Dari situ materi yang saya baca, bagaimana mendapatkan kolaborasinya juga di situ menjadi satu tulisan yang
suka membaca. Sambung menyambung menjadi satu. Monggo. Baik, terima kasih Pak Kuku. Kalau saya ditanya hal baru apa yang saya dapatkan, kalau menurut saya mungkin dari yang hadir semua di sini, menurut saya pada pikiran saya tidak ada hal yang baru. Intinya apapun bentuk artikel, bentuk karya tulis atau KTI, setiap materi yang kita hadapi memberikan pola tersendiri. Begitu pula yang diberikan Pak Guru kemarin, kita diberi rangsangan dengan cara melihat gambar. Dari gambar itulah kebetulan caranya Pak Guru memberi kami seperti itu, sehingga hal-halnya seperti itu. Jadi kalau urusan prosedurnya, saya rasa ada tema, kunci abstrak, itu adalah yang mungkin selama ini sudah kita dengar. Mungkin itu pandangan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus. Monggo, Bu. Apa yang baru, Bu? Untuk saya yang membuatkan itu adalah kita harus berpikir betul dengan menggabungkan gambar-gambar yang sudah diberi buku kemarin itu satu dengan yang lain itu punya gambar menggabung, ada hubungannya atau tidak. Nah itu yang kita juga membutuhkan pemikiran yang lebih untuk menyusun kata-kata itu. Terima kasih Pak. Menggabungkan. Baik. Masih ada beberapa nanti. Artinya pada hari ini sebetulnya kita mau merefleksikan bahwa yang namanya KTI itu ya standar isinya itu. Hanya bagaimana teman-teman bisa menemukan metode ini penting. Metode ini penting. Mengapa penting? Karena itu berkaitan dengan proses nanti yang akan dilakukan ketika mendampingi siswa-siswi. Nah, lalu berikutnya terkait dengan artikel. Artikel itu mengapa dibagikan? Itu menjadi salah satu referensi. Temanya kan menanamkan nilai Pancasila melalui permainan. Itu objeknya adalah anak usia dini. Itu bisa dikembangkan, di-breakdown lagi sesuai dengan satu bidang studi teman-teman semuanya. Satu. Kedua, polanya bisa diikuti di sana. Paragraf pertama isinya apa, mengutipnya, hanya bedanya dicari pendapat ahli yang lain. Kalau Pancasila itu kan memang berlaku umum. Bagaimana bahasa Inggris di Pancasila, bagaimana Pancasila di mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, cari tokoh pendapatnya siapa bisa. Mata pelajaran BK, BPKN, IPS, IPA, dan mata pelajaran lain. Jadi itu gambaran umum bisa dipecah sesuai dengan bidang studinya. Urutannya bisa mengambil dari situ. Amati, tiru, modifikasinya bisa dari situ kalau artikel populer. Sehingga pesan saya atau masukan untuk teman-teman dan Bapak Ibu guru semuanya, saya mengusulkan agar anak-anak itu sebelum masuk ke karya ilmiah yang terstruktur dan sistematis dengan rigid, coba melakukan pemanasan otak berpikir. Belajar pemanasannya melalui dengan metode artikel populer. Dari artikel populer ini bisa dilanjutkan ke KTI.
KTI. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang berbeda atau berpisah. Dari artikel populer itu, teman-teman semuanya mendampingi anak sama seperti itu metodenya yang saya buatkan template-nya, baru nanti dilanjutkan jadi KTI. Bedanya apa? Hanya melakukan tambahan satu angket, wawancara, cari artikel penelitian terdahulu. Kalau langsung ke KTI, anak-anak mencolok. Bahasanya kalau melangkah itu kader. Jadi populer dulu baru ke ilmiah. Ini menjadi masukan agar tidak dipandang kok berbeda istilah populer sama KTI, padahal sebetulnya ada satu kesatuan dan itu bisa dilanjutkan. Bapak Ibu, coba dilihat di artikel yang sudah dibagikan. Ada belajar kutipan-kutipan itu bisa dipakai. Bisa dipakai. Urut-urutannya. Bagian awal itu ilustrasinya. Ilustrasi itu tujuannya menghantar pembaca masuk ke topik bacaan. Ya. Baru masuk ke pengantar yang kemarin saya sampaikan. Kalau ini ada ilustrasi, pengantar pendahuluan sampai pada deskripsi konten. Materinya sudah dibagikan ya, banyak. Kita coba jadi sebetulnya dalam artikel populer itu pembedanya hampir sama dengan karya ilmiah, hanya penamaannya yang berbeda. Harus ada latar belakang, rumusan masalah dan lain sebagainya. Hanya di artikel populer itu tidak dituliskan secara jelas latar belakang, rumusan masalah, metodologi itu tidak. Terus caranya bagaimana? Dikemas menjadi bacaan yang lebih ringan, yang lebih enak, lebih mengalir, bahasanya pun lebih renyah. Kalau KTI itu bahasanya formal, kaku, standarisasi diksi-diksinya pun harus jelas. Ya, di situ. Nah sekarang bagaimana ketika kita membawa format karya ilmiah sesuai dengan requestnya kemarin itu, ya. Ketika ini sudah di-share, saya langsung ke pokok bahasa. Saya sudah menyiapkan template. Template ini berlaku umum. Berlaku umum artinya bisa dipakai untuk setiap bidang mata pelajaran. Hanya diganti. Kalau di sini kan saya judulnya peningkatan keaktifan dan prestasi belajar menggunakan media audio visual pada mata pelajaran PKN untuk siswa kelas berapa. Ini
bisa diganti medianya apa? Satu, medianya apa? Pelajarannya apa? Kelas berapa? Di mana? Nah, nanti tinggal diubah. Abstraksinya sudah saya siapkan. Loh, titik-titiknya itu silahkan diganti, disesuaikan dengan mata pelajaran, pokok bahasanya atau media yang mau dipakai. Sehingga terus nanti ke anak-anak bagaimana? Anak-anak diajak untuk satu mencari literaturnya apa? Nanti metodenya yang saya pakai, yang saya tawarkan di sini adalah kuantitatif. Kuantitatif itu kan menghitung dulu sebelum menggunakan pelajaran menonton film, ketika menggunakan ceramah, pencapaian KKM-nya berapa? Nilai rata-ratanya katakan 5. Lalu ketika menggunakan video atau film, ternyata meningkat menjadi 7. Nah, ini saya menggunakan kuantitatif untuk bisa melihat, mengukur perubahan naik atau turun. Ya, di abstraksinya sudah saya siapkan. Lalu pada bagian pendahuluan latar belakang pun juga sudah saya siapkan. Hanya nanti disesuaikan dengan pelajaran, kekhasan dari tiap mata pelajaran. Lupa latar belakang itu sebetulnya bagaimana sifat menulisnya. Saya membaca macam-macam, tapi secara umum yang dipahami mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar bahwa struktur dari latar belakang itu modelnya adalah piramida terbalik atau modelnya begini. Artinya apa? Piramida terbalik itu bagaimana sih Pak maksudnya? Maksudnya adalah pada alinea pertama itu adalah bagian umum. Nah, di sini saya tuliskan. Kalau kita ngomong pendidikan, satu bicara pendidikan secara umum. Pendidikan bla 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 menurut undang-undang. Ya, bagian umum, hal umum. Setelah itu baru kita bicara bagian berikutnya, hal khususnya apa? Bisa mata pelajaran BK, bisa PPS, bahasa Indonesia, IPA, bahasa Inggris, kekhasannya. Nah, ini harus dicari dan harus dinarasikan sesuai dengan kekhasan mata pelajaran ini. Nah, setelah itu ada bagian lebih khusus tentang proses belajar mengajar. Nah, ini ternyata bisa dianggap sama, hanya kalau nanti bisa diparafrase, kalimatnya bisa dibedakan. Kenapa? Karena nanti kalau dicek lagi hasil sama semua bagian ini. Ya, proses belajar. Ini yang garis bawah itu kata-kata kunci dari tiap kalimat yang harus dimunculkan dalam konteks ini. Nah, baru kita bicara tentang pendapat. Pendapat siapa yang mau kita pakai rujukan? Ya, di sini menggunakan Bayu 2008 terkait dengan tema yang mau kita ambil. Banyak penelitian tentang keaktifan dan prestasi belajar. Nah, ini kan tentang evaluasi penilaian keberhasilan. Itu pendapat dari peneliti sebelumnya. Baru kita bicara soal fokus
kita bicara tentang media yang mudah didapat dan juga mudah bagi guru. Nah, baru kita menuliskan tentang berdasarkan paparan di atas, peneliti melakukan penelitian tentang apa? Tentang apa? Ini kalimatnya sudah saya siapkan, tinggal nanti teman-teman mengubah sesuai dengan fokus penelitiannya gimana. Nah, rumusan masalahnya pun sudah saya siapkan. Rumusan masalahnya, satu, bagaimana penggunaan media audiovisual dalam upaya peningkatan keaktifan belajar dan prestasi belajar. Saya sering kali menyarankan ada 3 rumusan masalah. Satu bisa definisi, yang kedua tentang implementasi, yang ketiga tentang solusinya. Jadi nomor 1 bagaimana keaktifan dan prestasi, tinggal diganti saja lokasinya di mana, kelas berapa yang nomor 2. Ya, bagaimana penggunaan lokasinya di SMP misalnya 21 Malang, kelas berapa? Lalu yang nomor 2, apakah penggunaan audiovisual dapat meningkatkan keaktifan belajar PKN pada bahasanya biasanya hidup bergotong-royong. Penggunaan itu bisa ditanyakan menggunakan sosiodrama, sangat aktif, kurang aktif, cukup, tidak aktif. Nah, itu bisa dipakai menjadi satu instrumen. Ketiga, apakah penggunaan audiovisual dapat meningkatkan prestasi? Nah, kalau meningkatkan prestasi berarti dokumennya adalah hasil belajar. Ketika menggunakan ceramah nilainya berapa rata-ratanya? Ketika menggunakan tayangan video rata-ratanya bisa dipakai. Nah, setelah rumusan masalah kita masuk batasan masalahnya. Sejauh apa penggunaan audiovisual dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi pada mata pelajaran. Jadi yang dibahas ini penggunaan audiovisual dan keaktifan dan prestasi. Di luar itu tidak. Maka harus jelas audiovisual apa yang dipakai dan ini aja. Keaktifan itu bisa dilihat melalui respon anak-anak bertanya, keaktifan dia dalam terlibat itu bisa termasuk dalam wilayah keaktifan. Lalu tujuan penelitian berdasarkan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan nomor 1. Ini harus berbeda, jangan sama semua. Untuk menjelaskan penggunaan media audiovisual dalam upaya peningkatan keaktifan dan prestasi. Ya, menjelaskan bahwa dengan audiovisual harapannya nomor 1 itu, lalu tujuan yang kedua untuk mengetahui penggunaan media ini dapat meningkatkan dan mengetahui keaktifan. Nah, ya, untuk dapat meningkatkan dan mengetahui keaktifan belajar. Yang nomor 3, untuk mengetahui penggunaan audiovisual dapat meningkatkan prestasi. Karena rumusan masalahnya ada 3.
Satu, tentang penggunaan audiovisual dalam prestasi dan aktif. Nomor dua, tentang keaktifannya meningkat atau turun. Yang ketiga adalah prestasinya naik atau turun. Sehingga sebetulnya masing-masing guru, masing-masing bidang studi bisa melakukan penelitian. Tidak usah suara, pokoknya pemanasan saja dulu. Anak-anak diajak untuk meneliti. Bapak Ibu guru ketika ceramah nilainya berapa, ketika menggunakan medianya apa, ada perubahan tidak? Bukan ternyata tidak masalah. Tujuannya meneliti itu untuk mengetahui ada perubahan tidak. Jangan sampai dipaksakan, karena memang harus objektifnya di situ. Kalau memang penelitian menyatakan bahwa ternyata ceramah nilainya lebih tinggi daripada audiovisual, ya itu jangan dipaksakan audiovisual harus lebih baik tidak. Ya kok bisa? Guru audiovisual lebih baik meningkat dibandingkan dengan ceramah. Tetapi ada guru yang ketika diteliti hasilnya ceramah lebih tinggi daripada audiovisual. Kesimpulannya apa? Tidak semua metode ceramah itu jelek. Sebaliknya, bukti penelitian tidak semua media audiovisual nilainya. Jadi setiap guru bisa mengadakan penelitian, harus objektif. Seandainya kelas 8, pilih saja, tanya gimana gurunya menyenangkan tidak, audiovisualnya menyenangkan tidak, Pak, itu aja sudah. Oh, ternyata muridku menilai saya ketika ceramah lebih baik dibandingkan menggunakan media audiovisual. Nah, itu bisa menjadi penelitian selanjutnya. Selanjutnya itu bisa juga mau mendalami tentang keunggulan ceramah saya. Satu, kedua, mengapa media audiovisual bagi anak-anak kok pengaruhnya turun. Satu, ketika ceramah anak termotivasi sehingga mudah menyerah, atau karena tayangannya kurang banyak. Nah, habis temanya. Ternyata anak-anak dengan audiovisual saya nilainya bagus karena apa? Oh, suaranya jelas. Nah, itu gambarnya jelas, kata-kata narasi dalam audiovisual itu jelas. Tetapi di bunyinya handphone, audiovisual jelek nilainya, suaranya tidak jelas, tayangannya berebut, soal antara pertanyaan dengan kontennya tidak sama. Itu bisa menjadi bahan penelitian dan refleksi kita masing-masingnya. Begitu. Jadi ini tujuan penelitian. Saya siapkan template-nya. Nah, waktu itu menyesuaikan. Kajian teori. Cari, kalau kita bicara tentang keaktifan, cari pendapat ahli tentang keaktifan. Baca yang cocok dan pas bagi teman-teman diangkat. Pak, berapa pendapatnya? 2, 3, jangan 1. Sehingga ada pendapat 1 Kuku, pendapat kedua Engel Bertus, pendapat ketiga Widya Moko, pendapat keempat teman-teman sendiri menyimpulkan dari pendapat para ahli. Dan itu menjadi pendapat Bapak Ibu, bisa dipakai rujukan
bagi peneliti yang nama pendapat Bapak Ibu dikutip, luar biasa, dikutip jadi referensi. Jadi kehakiman. Nah, kajian teori berikutnya adalah prestasi belajar. Cari pendapat ahli siapapun tentang prestasi belajar itu apa menurut mereka. Berapa? Oh, 3. Pendapat A, pendapat B, pendapat C. Pendapat keempat ya pendapat teman-teman sendiri hasil dari merangkum pendapat yang lain. Audiovisual juga demikian. Cari pendapat. Pengertian audiovisual menurut siapa? Jenis-jenis audiovisual menurut siapa? Manfaat audiovisual menurut siapa? Yang keempat pendapat teman-teman menurut peneliti audiovisual cocok untuk dikutip penelitian lain. Kemudian, pendidikan warga negara pengertiannya. Nah ini, saya masukkan di sini penelitian yang relevan. Ini penting, harus dicari penelitian yang relevan. Keaktifan, prestasi, media audio yang banyak. Cari 3 saja. Tujuannya apa? Agar kita bisa menawarkan novelty, temuan baru, kebaruan apa yang akan disajikan dari penelitian teman-teman ini. Bapak nanti penelitian yang relevan itu apa saja yang ditulis? Tidak usah semuanya dikutip. Judul penelitiannya, metode penelitiannya, hasil penelitiannya. Ya, ini saya sudah siapkan menurut buku. Please. Tentang peningkatan kearifan. Kemudian penelitian kedua yang bagus. Penelitian yang ketiga media ngomong. Boleh. Baru nanti dimasukkan. Buat kesimpulan penelitian terdahulu, maka kebaruan dalam penelitian ini apa? Nah, oh ini kebaruan. Maka kenapa tadi saya membuka pembicaraan kita refleksi kebaruan apa yang didapat dari perjumpaan Tuhan. Ini penting. Dan semoga ini bisa menjadi metode. Selalu bertanya hal baru apa, hal baru apa, hal baru apa. Jangan hal baru apa gitu. Ya biasa saja seperti hari-hari yang kemarin. Ya datang ngajak kemana. Ya selesai. Ya hidup begitu saja. Kalau begitu saja ya hidupmu biasa-biasa saja. Bukan sekedar datang ngajak pulang, datang ngajak pulang selesai. Tidak. Kebaruan apa? Kebaruan. Gimana anak-anak hari ini seperti itu nakal-nakal? Padahal tidak juga. Jadi selalu saya bertanya hal baru apa? Hal baru untuk memicu dan kita terbuka akan hal baru. Jangan sampai ikut apa? Seminar temanya berapa? Paling dia ngomong diundang ke paling dia bicara itu aja. Tapi kita belajar melihat sisi yang lain agar wawasan kita lebih luas, agar pikiran kita terus berkembang, agar menemukan baru dari waktu ke
tes ini, oh anak ini aktif pada, oh ternyata anak ini diam ketika ini sekarang kok dia aktif. Atau biasanya anak ini aktif ternyata diam. Dan perubahan itu menjadi temuan-temuan dalam penelitian berdasarkan observasi. Lalu wawancara terus ke anak, ke siswa. Jangan yang diambil yang siswa yang nilainya baik-baik saja, jangan selalu anak yang nilainya tinggi yang diwawancara. Tapi berikan komposisi yang seimbang. Anak sing nakal, sing malas itu juga perlu diwawancarai agar kita menemukan data yang lebih objektif. Anak yang biasanya nilainya 9 itu saja yang kita wawancarai. Menurut mereka pendapatnya itu jangan. Mengapa? Agar ada objektivitas, keseimbangan, anak yang rajin ditanyai, anak yang sedang ditanyai, anak yang malas, yang nakal ditanyai. Seringkali data menarik itu ditemukan dari anak-anak yang seperti itu, yang kita asumsikan jelek, malas, nakal, tapi sesungguhnya mereka punya pendapat yang otentik. Agar kita pun juga punya pandangan yang objektif juga. Lalu soal tesnya bisa ulangan itu kan, bisa pilihan ganda atau bisa soal urean. Hasilnya berapa? Ketika ceramah nilainya berapa? Ketika menggunakan audiovisual nilainya berapa? Lalu tentang teknik pengumpulan data. Ini teorinya, teorinya pengumpulan wawancara. Menurut Hendra, menurut Ramadan, menurut wawancara pengamatan juga demikian. Lalu tes ulangannya, dokumentasi daftar nilai. Dokumentasinya adalah daftar nilai. Lalu di sini teknik analisis data. Saya siapkan juga tentang keaktifan. Nah, bagaimana keaktifan anak-anak itu? Sangat aktif, cukup, kurang, tidak. Prosentasenya berapa? Berapa persen? Jumlahnya berapa dari jumlah populasi yang diteliti? Tentang keaktifan ini ada responnya juga. Ini tidak harus seperti ini ya. Soalnya tinggal nanti teman-teman milih model apa yang mau dipakai. Nah, dia tidak. Contoh ini. Pertanyaan, menurut Anda apakah penggunaan media audiovisual membuat lebih terlibat dan mudah memahami pembahasan? Ya, berapa persen? Tidak, berapa persen? Tadi kata, oh ternyata tidak, ternyata lebih banyak yang tidak. Oh ternyata tidak. Kalau ketemu ini tidak, bisa jadi ketemu dengan tipe kecerdasan belajar anak. Oh ternyata pelajar cara 21 kecenderungan belajarnya adalah audio saja. Berarti hanya mendengar, berarti hanya ceramah. Lalu kita masuk menghitung persentase. Nah, ini bisa ya. Sangat aktif, cukup aktif, kurang aktif, sangat kurang aktif. Ini bisa ditanyakan dan ketemu datanya dari siswa-siswi. Menghitung persentase, oke. Nah, sekarang tentang prestasi belajar. Ya, prestasi belajarnya bagaimana? Nah, ini nanti ada skor tersendiri, sudah saya siapkan kolomnya. Menghitung prestasi berdasarkan KKM. Berapa persen yang mencapai, berapa persen yang tidak. Nanti ketemu kesimpulannya dari data pencapaian KKM ini. Membandingkan tingkat prestasi belajar siswa. Nah, ini bagaimana. Lalu hasil penelitian dan
sudah saya siapkan. Ya, rata-rata sebelum penggunaan audio, template pembahasan sudah saya siapkan. Tinggal nanti disesuaikan dengan kontennya. Ya, ini laporannya bagian penutup. Nah, ini kan berdasarkan sehingga nanti teman-teman mendampingi anak lebih pada menjadi fasilitator. Coba kamu tanya, kira-kira dari temanmu yang mau kamu wawancarai siapa saja? Cari anak yang pintar, sedang, dan kurang, cari jauh. Terus wawancara ke guru yang bersangkutan. Aduh Pak, gurunya ya coba dia. Ya dia. Minta waktunya 5 menit. Kenapa sudah ceramah? Bu, kami mengadakan penelitian ceramah. Harusnya ceramah itu kesempatan untuk berbicara, bercerita. Nah, coba Kak, sekarang anak ditanya nih, guru kan ketika ceramah yang dibicarakan apa? Pokok bahasan atau cerita masa lalu atau romantisme atau yang lain? Ternyata nilainya anak temanmu jelek itu antara pertanyaan dan materi dengan yang disampaikan tidak linear. Itu tidak linear. Jadi sekarang kalau ditemukan nilainya demikian, metodenya ceramah dengan materi dan soal, 4 elemen ini tidak nyambung. Ya, nah, ketemulah ternyata, ketika di kelas, ketika mengajar pokok bahasanya nilai Pancasila, yang diceritakan adalah kemarin jalan-jalan ke mall, anakku minta ini, anakku minta itu, anakku minta ini dan itu. Ulangan soalnya lain. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji akan menunjukkan airku, tanah airku. Ya, oke. Silakan bertanya. Ya. Anak-anak ini kan termasuk masih yang sangat awam ya kan Pak untuk, dan kami pun juga belum mengajarkan apa yang metode kualitatif gitu, lalu ya pokoknya dasarnya itu memang sebenarnya masih belum terlalu kuat. Tapi anak-anak kan diajak untuk belajar, jadi kan berusaha untuk tidak terlalu idealis terhadap tulisan hasilnya anak-anak. Nah, salah satu yang menjadi pertanyaan itu seringkali itu ini tentang populasi dan sektor itu. Kan misalnya kalau populasi seluruh kelas 9. Nah itu populasi betul. sampelnya misalnya kalau hanya kelas 9 saja atau kelas 9 saja atau 9 saja itu apakah valid atau Valid. Valid. apakah harus Ada, kalau mau prosentasenya ada. Mau kelas 9 A, B, C. Kelas 9 A 10, B 10, C 10. Bisa. Iya. Bisa. Jangan sampai kelas 9 jumlahnya 90, sampingnya hanya 1, 2, 3. Dan itu hanya satu kelas lagi. Boleh besok. Tidak apa-apa. Tidak mewakili kondisi yang lain. Nah, terkait anak-anak ini bagaimana? Saya mengusulkan sebelum masuk ke KTI, ajarlah mereka menyantol-nyantolkan
menyantol-nyantolkan seperti kemarin itu. Ide. Oke, hari ini atau pakai gambar itu aja bisa. Atau kamu hari ini apa? Sedih. Kenapa sedih? Yuk kita cari yuk di Google. Sedih menurut ambil itu pindah bisa. Cara-cara mengatasi sedih. Belajarnya ke sana untuk melatih, karena di KTI pun prinsipnya menyantol-nyantolkan dan mencari-cari yang bisa dicantolkan. Kalau tidak bisa dicantolkan jangan dipaksa. Kalau mau menyantolkan pelan-pelan saja. Jadi kelas 7 baru masuk, awal sebelum ke inti KTI diajar membaca beberapa buku atau hal yang disenangi, cari cantolan-cantolannya di artikel populer. Kelas 8 beberapa pertemuan dilatih, diajari nyantol-nyantolkan. Kelas 9 beberapa kali pertemuan diajak ke perpus mencari cantolan-cantolan. Sehingga awal sebelum KTI, yuk kita belajar menyantol-nyantolkan agar terbentuk klasemen. Yang lain? Menyambung dari Bu Siska tadi, bahwa penelitian ini seandainya wawancara itu dikatakan bisa valid kalau dari jumlah berapa diambil sampelnya berapa. Misalkan murid kita sekarang itu 75, itu sampelnya harus berapa? Kalau di bawah 100 10% sah. Di bawah 100 10% sah. Yes. Lupa kalau 7 kelasnya ada 2 ya dipecah. Jangan sampai satu kelas, karena nanti tidak bisa mewakili yang lain. 10%. Yang lain? Monggo. Ya, jawaban terbuka memang butuh latihan untuk mereduksi. Mereduksi itu artinya mencari dari jawaban terbuka. Ini intinya apa kalau anak ini mau menjawab? Bagaimana menurut pendapatmu tentang strategi mengajar selama Pak Uko? Pak Uko itu begini, dibaca intinya apa? Itu kaitannya dengan kegiatan literasi, meresu. Kalau di penelitian namanya reduksi data, membuang data-data yang harus dibuang. Jangan semuanya diambil di perlakuan. Kamu nanti. Oh tentu itu cara kita saja yang perlu berubah. Berbeda. Yang lain? Sehingga di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
17 berarti ada 17 penelitian dengan metode, dengan audiovisual yang berbeda-beda. Hasilnya pun berbeda. Agama, metode sosiodrama bagaimana? BK bagaimana? Dipanggil satu-satu, mau di kelas atau bagaimana? Yang lain? Demikian juga ketika kualitatif, itu penting untuk kualitatif, metode penelitian kualitatif yang wawancara diskusi. Memang dicantumkan, tapi kan harus kita membuat kesimpulan. Yang lain, monggo. Jadi kerangkanya di sini sekali lagi bisa menjadi panduan pedoman untuk menyusun, mengambil teorinya siapa tentang permainan. Ada ide apa kira-kira sehingga nanti sebetulnya bisa terpotret referensi kreativitas teman-teman ketika mengajar tergambar di sini. Oh, ternyata anak-anak memberikan penilaian berdasarkan penelitian seperti ini, bukan asumsi loh ya, bukan asumsi tapi hasil penelitian. Gimana pendapatmu? Asumsi saya Pak Guru membosankan, benar-benar asumsi. Tapi kalau berdasarkan penelitian Pak Guru ini cara mengajarnya dari anak-anak mengatakan hasil penelitian bukan asumsi berdasarkan data. Monggo yang lain. Terakhir. Yes. Kesimpulannya pun beda dengan saran. Abstrak itu bisa dikerjakan 3/4, latar belakang, tujuan, metode, hasilnya nanti sama kesimpulannya nanti. Bisa dicicil maksudnya. Yang lain? Jadi filenya sudah saya serahkan, monggo diulang sesuai dengan bidang studi, sesuai dengan media yang dipakai. Harapannya ini menjadi karya teman-teman semuanya. Nanti bisa dikirim saya lewat Google Drive, termasuk yang kemarin artikel populer. Kirim saya, coba saya. Oh, mesti butuh waktu, nggak mungkin sampai depan. Awalnya dari satu huruf menjadi satu kata, menjadi satu kalimat dan satu ya. Yang Bapak jelaskan tadi itu tekniknya kualitatif, misalnya di antara Bapak Ibu guru nanti ada yang balik, untuk di latar belakang bagaimana teknik untuk menyusun kata-kata
piramida terbalik, baik kualitatif maupun kuantitatif, sama loh. Cerita umum, Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Salah satu pulau yang menarik adalah Flores, khususnya Flores dari pulau-pulau ini. Mengerucut lagi, memiliki keunikan yaitu tenun. Dari penelitian terdahulu, untuk itu peneliti akan mengupas tenun apa? Monggo, Bu Siska. Oke, baik. Brother Vincent, Bapak Ibu guru semuanya, itu tadi apa ya? Berbagi dari perjalanan saya menjadi penulis untuk tahu saya ini siapa. Ketik di Google dengan berdus kukuh gitu muncul tulisannya apa, temanya apa, ya. Dan YouTube-nya jangan lupa di situ. Mohon maaf sedikit bermanfaat untuk hari ini dan ke depan. Artikel populer itu bisa teman-teman lakukan untuk mengisi waktu luang di media online. Jika punya artikel populer, kirim ke saya. Ketika Anda tahu harus dikirim ke mana. Dari saya demikian. Kehidupan terus berjalan. Ada saatnya lihat video. Mari berbagi.